Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 terkini. Saya ingin menyampaikan bahwa program vaksinasi tahap kedua dan ketiga akan segera dilakukan, yaitu bagi lansia dan petugas pelayanan publik yang akan segera dilaksanakan dan ditargetkan dapat selesai pada bulan Mei mendatang. Nantinya, pendataan daftar penerima akan melalui merunut kepada data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan hasil koordinasi kementerian dan lembaga terkait. Terkait urutan vaksinasi, pemerintah akan menimbang jumlah kasus dan tingkat penularan, kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin, dan daerah yang telah mencapai target cakupan vaksinasi tenaga kesehatan. Berikutnya, saya akan menyampaikan tentang keadaan yang perkembangan harian, persen kasus aktif, serta persen keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU Rumah Sakit Rujukan secara nasional hingga tanggal 14 Februari 2021. Dapat dilihat pada grafik bahwa selama 4 minggu pelaksanaan PPKM di tingkat kabupaten kota, serta 1 minggu pelaksanaan PPKM Mikro, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimulai dari minggu kedua pelaksanaan PPKM kabupaten kota. Pada awalnya, kasus aktif harian sempat mencapai puncak pada tanggal 24 Januari 2021, yaitu sebesar 16,44%. Angka ini meningkat 0,61% dari hari pertama pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota. Namun, angka ini terus menurun hingga mencapai 14,69% atau turun sebesar 1,75% dari puncak. Kemudian setelah 1 minggu pelaksanaan PPKM Mikro, angkanya semakin turun hingga 13,06% atau turun sebesar 3,38%. Jika kita lihat dari angka absolut, maka kasus aktif sempat mencapai puncak tertinggi pada tanggal 5 Februari, yaitu sebesar 176.672. Angka ini merupakan kasus aktif yang paling tinggi sejak awal pandemi. Angka ini kemudian perlahan menurun hingga pertanggal 14 Februari menjadi sebesar 159.012. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebanyak 18.000 kasus telah selesai dalam perawatan dengan lebih dari 16.000 orang telah sembuh. Tentunya kondisi ini mempengaruhi keterisian tempat tidur karena sebagian besar pasien telah sembuh dalam kurun waktu 9 hari. Ini adalah kabar yang cukup baik, mengingat kasus aktif di tingkat nasional terus menunjukkan penurunan selama 1 bulan terakhir. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM Mikro di tingkat RT/RW untuk semakin menurunkan penularan. Selanjutnya, jika dilihat dari grafik keterisian tempat tidur di ruang isolasi, terjadi penurunan yang cukup konsisten sejak awal PPKM Kabupaten Kota hingga akhir PPKM Mikro di minggu pertama. Dapat dilihat bahwa pada hari pertama pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota, keterisian tempat tidur ruang isolasi mencapai 67,47%. Namun seiring dengan pelaksanaan PPKM selama 4 minggu, angkanya menurun hingga 51,75%. Bahkan dengan dilaksanakannya PPKM Mikro selama 1 minggu, penurunannya terus berlanjut hingga mencapai 49,92%. Sedikit berbeda dengan ruang isolasi, tempat tidur di ruang ICU sempat mengalami peningkatan tajam memasuki minggu kedua pelaksanaan PPKM Kabupaten Kota menjadi sebesar 69,19%. Namun, angka ini terus mengalami penurunan selama 19 hari berturut-turut. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa hari, hingga tanggal 14 Februari, keterisian tempat tidur ICU adalah sebesar 51,48%.
Jika 3 grafik perkembangan ini kita lihat secara bersamaan, maka perkembangan pada kasus aktif harian, keterisian tempat tidur di ruang isolasi, dan di ruang ICU, ini menunjukkan perkembangan yang sejalan. Kasus aktif yang turun dapat menunjukkan penularan yang sudah mulai menurun di tengah masyarakat, dan dibuktikan juga dengan tingkat kasus yang tidak banyak bergejala sedang berat, sehingga keterisian tempat tidur di rumah sakit cenderung mengalami penurunan. Kemudian, perkembangan ini juga terjadi selama periode PPKM Kabupaten Kota selama 4 minggu, serta PPKM Mikro yang baru berjalan 1 minggu.